Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam renungan harian pagi ini, hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan sukacita Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Dan atas pertolongan Tuhan saja kita dimampukan melakukan aktivitas kita masing-masing. Amin. Nah, renungan hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Dikatakan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Tuhan mengasihimu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah Tuhan itu benar-benar mengasihi saya? Lalu mengapa saya selalu mengalami penderitaan? Mengapa saya selalu mengalami kesusahan? Kalau Tuhan memang mengasihi saya, mengapa saya tidak disembuhkan dari penyakit ini? Mungkin masih banyak lagi pertanyaan yang menunjukkan keraguan kita akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dikala hidup susah dan banyak pergumulan, sangat sulit rasanya menerima atau memaknai kasih Tuhan. Namun, firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa kasih Allah itu nyata, bukan hanya sekedar kata-kata belaka. Dan itu terbukti ketika Ia telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, yaitu Yesus Kristus, supaya kita hidup. Ia benar supaya kita hidup. Jadi kalau bukan karena Yesus telah datang ke dunia, kita tidak akan memiliki jaminan hidup selama-lamanya. Yesus menjadi jalan kebenaran dan hidup. Bandingkan Yohanes 14 ayat 6. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa Yesus kita hanya hidup secara jasmani tetapi mati secara rohani. Namun melalui Kristus kita menerima kehidupan yang sejati, hidup dengan pengharapan di dalam dunia menuju kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, jika beban berat menerpa hidupmu saat ini, ingatlah bahwa Allah selalu mengasihimu di dalam Yesus. Datanglah kepadanya, kepada Yesus, maka Dia akan menopang hidupmu. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup dalam kasih, yaitu Yesus Kristus. Karena Dia sendiri adalah bukti kasih Allah kepada kita. Jika kita hidup di dalam Yesus, maka kita menjadi saluran kasih bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau telah mengutus Yesus sebagai bukti kasih-Mu kepada kami. Tolong kami Tuhan untuk hidup menurut kasih-Mu, mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri, tidak mengasihi sebatas kata-kata, tidak egois, dan tidak mementingkan diri sendiri, atau tidak berbahagia jika orang lain menderita. Tolong kami Tuhan meresponi dan menghidupi kasih Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari, sebagai bukti bahwa kami telah menerima kasih Allah dan berelasi dengan Allah, relasi kepadanya dan sesama. Haruslah kami demonstrasikan kasih itu dengan sungguh-sungguh, mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri, sebagai bukti
hidup kami bersama Allah. Berkati kami yang selalu haus akan firman-Mu, kasih-Mu. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari sakit penyakit. Sembuhkanlah mereka yang mengalami sakit penyakit. Buatlah usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil. Hibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.